Penangguhan penahanan Putri Chandrawati karena memiliki anak di bawah umur kini jadi sorotan. Pasalnya, apa yang terjadi pada tersangka kasus kematian Brigadir J tersebut oleh banyak pihak disebut sebagai tindakan diskriminatif. Faktanya, banyak kasus kejahatan di luar sana yang dilakukan para wanita, namun tetap ditahan di penjara meskipun memiliki anak balita. Seperti 7 wanita berikut yang tetap ditahan meski punya balita. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Baik Nuril. Nasib tragis harus dialami Baik Nuril pada tahun 2012 lalu. Guru honorer di Disman 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat itu terpaksa meninggalkan anaknya yang masih kecil karena harus mendekam di penjara akibat kasus UU ITE yang dia lakukan. Nuril dianggap bersalah karena merekam percakapan mesum berbau pelecehan dari kepala sekolahnya berinisial M, hingga rekaman tersebut viral dan membuat M marah besar serta melaporkan Nuril ke polisi. Kasus tersebut membuat Nuril dijatuhi vonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Namun, beberapa waktu setelah itu, Nuril bebas dari penjara usai mendapat pemberian amnesti dari Presiden Jokowi. 2. Almarhumah Vanessa Angel. Di tahun 2020 lalu, almarhumah Vanessa Angel harus berurusan dengan pihak kepolisian. Vanessa Angel kedapatan memiliki narkoba golongan 4. Dalam penggerebekan yang dialami almarhumah Vanessa Angel, polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 20 butir pil Xanax. Alhasil, Vanessa Angel harus menjalani hukuman 3 bulan penjara. Meskipun pada saat itu Vanessa Angel memiliki anak balita berusia 3 bulan bernama Gala Sky. Namun, polisi tak bergeming dan tetap pada keputusan untuk mengirim Vanessa ke rumah tahanan Pondok Bambu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 3. Angelina Sondag. Setali 3 uang dengan wanita-wanita di atas, Angelina Sondag juga pernah terseret kasus yang berujung dengan penahanan. Kala itu, Angelina Sondag terbukti menerima suap kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Angie yang ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012 itu kemudian menerima putusan 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Meskipun terasa berat karena harus meninggalkan anaknya yang masih berusia 2 tahun, Angelina akhirnya bisa bertahan dan bebas pada Maret 2022 lalu. 4. Nur Maria. Nur Maria, nama seorang narapidana perempuan yang sempat menggegerkan media massa pada akhir tahun lalu. Semuanya bermula saat Nur ditangkap karena kasus narkoba yang membuatnya diganjar vonis hukuman selama 6,6 tahun penjara. Di saat dirinya menjalani masa tahanan itulah, wanita asal Tanjung Selor itu melahirkan di lapas kelas 2 Nunukan, Kalimantan Utara. Mirisnya lagi, Nur juga membawa dan merawat bayinya yang masih kecil ke dalam penjara. Alasannya sederhana, Nur masih belum bisa melepas anaknya kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya. Untungnya, segala kebutuhan makanan atau kesehatan sang bayi ditanggung pihak lapas setempat. 5. Rohisatin Masyawaroh. Beberapa waktu lalu, seorang ibu asal Kalimantan Utara terpaksa membawa buah hatinya yang baru berusia 1 tahun 6 bulan ke penjara setelah dirinya disanksi 4 bulan pidana kurungan oleh Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Wanita bernama Rohisatin Masyawaroh itu didakwa atas pelanggaran pasal 81 JO pasal 69 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Rohisatin memilih untuk membawa dan merawat anaknya di penjara.
Meskipun begitu, pihak lapas juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan sang balita. 6. Ismi. Nasib yang tak kalah mirisnya juga dialami Ismi. Wanita berusia 33 tahun ini harus membawa bayinya yang baru berumur 6 bulan ke dalam jeruji besi yang dingin dan lembab. Ismi ditahan di Rutan Loksugon, Aceh Utara karena kasus UU ITE, di mana Ismi menyebarluaskan video perkelahian ibunya dengan Kepala Desa Lokbuk, Kecamatan Seunudon, Aceh Utara, Bahtiar. Lantas, aksinya membuat sang kades geram dan melaporkan Ismi ke polisi. Namun, setelah menjalani 2/3 masa tahanan, Ismi akhirnya bebas pada 15 Maret 2021. 7. Niti Setiabudi. Pada Februari lalu, Niti Setiabudi ditangkap oleh Polda Lampung karena bertanggung jawab atas kasus penjualan pil pelangsing badan tak berizin. Kasus tersebut berlanjut dan membuat Niti harus meringkuk di Hotel Prodeo. Namun, Niti rupanya tak bisa meninggalkan anak balitanya begitu saja. Selain membutuhkan ASI, anak Niti yang berusia 2 tahun tersebut juga tidak bisa diawasi secara penuh oleh ayahnya yang harus bekerja mencari nafkah. Permasalahan ini sempat dicoba untuk diselesaikan oleh sang suami, di mana dirinya sudah meminta pihak Kejari untuk mengabulkan penangguhan penahanan karena anaknya masih menyusui. Namun hasilnya tak sesuai dengan harapan. Pada akhirnya, Niti terpaksa membawa sang anak masuk ke dalam penjara. Itulah sebagian kecil korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Memang tak bisa dipungkiri bahwa hukum di Indonesia masih terdapat kekurangan di dalamnya. Tak heran, banyak masyarakat yang kemudian menganalogikan hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Terlepas dari itu semua, kita tentu berharap semoga kedepannya hukum di Indonesia bisa terus diperbaiki dan memberikan keadilan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.